Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah terlintas di benak kita bahwa ada amalan-amalan istimewa yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu rahmat? Ada zikir tertentu yang meski terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengangkat doa kita hingga ke arasy Allah. Bayangkan saja, dengan bacaan singkat yang ringan di lisan, kita bisa membuka puluhan pintu keberkahan dan kemudahan. Amalan ini seperti kunci ajaib yang mampu melembutkan hati yang keras, melapangkan rezeki yang sempit, dan menjawab harapan yang tertunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Renungan Hati. Saya sangat bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Renungan Hati ini ya teman-teman. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya yang akan terus kami sajikan untuk pencerahan rohani kita bersama. Mari kita bersama-sama membaca solawat untuk Rasulullah tercinta. Silahkan tulis di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan solawat ini, kita semua dicatat sebagai bagian dari umatnya yang setia, sehingga kelak mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan. Doa saya, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna, rezeki yang melimpah ruah, diampuni segala kesalahan, dan dipanjangkan usia dalam ketaatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dikasihi Allah, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang hingga kini masih membuat hati saya bergetar setiap kali mengingatnya. Ada seorang bapak yang akan kita sebut Bapak Ahmad. Beliau adalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Kehidupannya sederhana, namun dalam beberapa tahun terakhir, hidupnya menjadi sangat sulit. Dagangan yang biasanya ramai tiba-tiba sepi, hutang semakin menumpuk, istrinya jatuh sakit dan harus bolak-balik berobat. Anak-anaknya terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Segala kesulitan seolah datang bersamaan. Hingga pada suatu malam, Pak Ahmad duduk sendirian di teras rumahnya yang remang-remang, hanya ditemani cahaya lampu yang redup dan suara jangkrik di keheningan malam. Ia menatap langit yang penuh bintang sambil air matanya mengalir. Ya Allah, bisiknya, kalau Engkau tidak menolong hamba, sungguh hamba tidak tahu lagi harus kemana. Keesokan harinya, setelah sholat subuh di masjid dekat rumahnya, ia mendengar ceramah singkat dari seorang ustaz yang berkata, ketika semua pintu di dunia ini tertutup, masih ada satu pintu yang tidak pernah terkunci. Itu adalah pintu langit, dan kunci untuk membukanya adalah sholawat kepada Rasulullah. Malam itu juga, Pak Ahmad mulai mengamalkan sholawat Jibril. Awalnya hanya 100 kali, sambil menahan air mata, sambil menyebutkan satu persatu keinginannya kepada Allah. Hari berikutnya, ia tingkatkan menjadi 300 kali. Malam ketiga menjadi 500 kali. Hingga akhirnya ia membiasakan diri membaca 1000 kali setiap malam sebelum tidur. Tidak ada keajaiban yang terjadi secara instan. Tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak ada suara gaib yang berbisik. Yang ada hanya ketenangan yang perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya yang gelisah. Dan dalam ketenangan itulah Allah mulai menggerakkan takdirnya. Dalam minggu kedua, ada pelanggan lama yang sudah bertahun-tahun tidak datang,
tiba-tiba muncul dan membeli barang dalam jumlah yang cukup besar. Seminggu kemudian, seorang tetangga yang dulu pernah meminjam uang datang untuk melunasi hutangnya yang sudah lama Pak Ahmad lupakan. Tidak lama setelah itu, kesehatan istrinya yang sudah bertahun-tahun sakit-sakitan mulai membaik dengan pengobatan sederhana yang sebelumnya tidak berhasil. Dan yang paling membuat Pak Ahmad sujud syukur sambil menangis, ia mendapatkan tawaran pekerjaan sampingan dari seorang teman lama. Pekerjaan itu memberikan penghasilan yang jauh lebih besar dari hasil berdagang selama ini. Ketika ditanya apa yang berubah dalam hidupnya, Pak Ahmad menjawab dengan tenang, "Yang berubah bukan kondisi di luar sana, tetapi kondisi di dalam hatiku. Ketika hati kita dekat dengan Rasulullah, Allah permudah segala urusan kita." Saudaraku, bukan kisah Pak Ahmad yang ajaib. Yang ajaib adalah rahmat Allah yang turun kepada siapa saja yang mau mengetuk pintunya dengan cara yang benar, dengan sabar, dan dengan penuh kecintaan. Jika Allah mampu mengangkat derajat Pak Ahmad, Allah pun mampu mengangkat derajat Anda. Jika Allah mampu melapangkan rizkinya, Allah pun mampu melapangkan rizki Anda. Yang Anda butuhkan hanya satu, mulai mengamalkan apa yang mendekatkan diri kepada rahmat Allah. Saudaraku yang budiman, pernahkah kita merasakan momen dalam kehidupan di mana segala sesuatu terasa mandeg? Saat rizki terasa sulit, usaha tidak berkembang seperti harapan. Doa-doa yang dipanjatkan seakan belum juga mendapat jawaban. Dan hati kita dipenuhi beban yang entah harus diletakkan di mana. Terkadang dalam kesunyian malam, kita berbisik dalam hati, "Ya Allah, apakah masih ada harapan untukku? Apakah Engkau masih mendengar rintihan hamba-Mu ini?" Saudaraku, ketahuilah satu kebenaran yang pasti. Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun. Yang terjadi adalah kita seringkali lupa cara mengetuk pintu tersebut dengan tepat. Hari ini adalah hari keberuntungan Anda. Mengapa? Karena ada sebuah amalan yang sejak zaman para ulama salaf telah menjadi rahasia mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Amalan yang terlihat sederhana, namun dampaknya begitu dahsyat. Amalan yang bisa mengubah keadaan hidup seseorang dari kesulitan menjadi kemudahan. Yang lebih mengagumkan lagi, amalan ini mampu mengundang pertolongan dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Pintu-pintu rizki terbuka dari tempat yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Amalan apakah itu? Ia bernama Shalawat Jibril. Saudaraku yang mulia, pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan atau seberapa tinggi kedudukan yang kita raih. Hidup ini adalah tentang seberapa dekat kita dengan Allah dalam setiap langkah perjalanan kita. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap syalawat yang kita lantunkan, semuanya adalah jalan untuk mengetuk pintu langit agar Allah menurunkan kecukupan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup kita. Maka malam ini, mari kita pulang dengan satu tekad yang kuat. Jangan lagi menggantungkan harapan sepenuhnya kepada manusia, tetapi gantungkan kepada Allah yang Maha Kaya, Maha Pemurah, dan tidak pernah mengecewakan hambanya. Amalkan doa ini setiap hari, sertai dengan syalawat yang ikhlas, dan lihatlah bagaimana Allah mengubah yang mustahil menjadi mungkin, yang berat menjadi ringan, yang sempit menjadi lapang. Semoga Allah menjadikan hidup kita penuh dengan rizki yang halal dan berkah. Hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur, dan setiap langkah kita senantiasa dijaga dalam lindungan rahmat-Nya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Renungan Hati ini hingga akhir.
Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat beribadah dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah keenam, istiqamah dalam mengamalkan. Ini adalah kunci paling penting, konsistensi. Rezeki dan keberkahan tidak datang dalam semalam. Ia datang kepada mereka yang sabar dan istiqamah. Jika mampu, amalkan setiap hari. Jadikan bagian dari rutinitas ibadah harian Anda. Insya Allah, dengan istiqamah, keberkahan akan semakin mendekat dan pintu-pintu rahmat akan terbuka satu persatu. Saudaraku, ada beberapa keutamaan luar biasa dari mengamalkan sholawat ini. Pertama, penghapusan dosa. Allah membalas setiap sholawat dengan 10 rahmat, menghapus 10 kesalahan, dan mengangkat 10 derajat. Bayangkan berapa banyak dosa yang terhapus jika kita membaca sholawat 1000 kali. Kedua, mendapatkan syafaat Nabi. Orang yang paling banyak membaca sholawat adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Ini adalah jaminan keselamatan yang sangat berharga. Ketiga, ketenangan jiwa. Sholawat adalah obat bagi jiwa yang gelisah, pikiran yang kacau, dan hati yang resah. Ia mendatangkan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Keempat, cinta Allah dan manusia. Allah akan melembutkan hati orang-orang di sekitar kita. Pintu-pintu pertolongan dari manusia akan terbuka karena Allah yang menggerakkan hati mereka untuk membantu kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat semua untuk berbagi. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Apa harapan terbesar Anda saat ini? Apa doa yang paling Anda inginkan agar dikabulkan oleh Allah? Mungkin tentang pekerjaan, jodoh, kesehatan, keluarga, atau apapun itu. Tuliskan dengan detail, karena kita akan saling mendoakan. Bayangkan jika ada puluhan bahkan ratusan orang yang mengamini doa kita. Rasulullah bersabda bahwa doa orang yang mengamini doa saudaranya akan dikabulkan. Jadi, mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Dan untuk sahabat yang baru bergabung di channel Renungan Hati ini, silahkan klik tombol like sebagai tanda Anda menyukai konten ini. Kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Setiap kali kami upload video baru, Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga Allah membalas setiap kebaikan Anda dengan pahala yang berlimpah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Allah, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang hingga kini masih membuat hati saya bergetar setiap kali mengingatnya. Ada seorang bapak yang akan kita sebut Bapak Ahmad. Beliau adalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Kehidupannya sederhana, namun dalam beberapa tahun terakhir, hidupnya menjadi sangat sulit. Dagangan yang biasanya ramai tiba-tiba sepi. Hutang semakin menumpuk. Istrinya jatuh sakit dan harus bolak-balik berobat. Anak-anaknya terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Segala kesulitan seolah datang bersamaan. Hingga pada suatu malam, Pak Ahmad duduk sendirian di teras rumahnya yang remang-remang. Hanya ditemani cahaya lampu yang redup dan suara jangkrik di keheningan malam. Ia menatap langit yang penuh bintang sambil air matanya mengalir. "Ya Allah," bisiknya, "kalau Engkau tidak menolong hamba,
Sungguh hamba tidak tahu lagi harus kemana. Keesokan harinya, setelah sholat subuh di masjid dekat rumahnya, ia mendengar ceramah singkat dari seorang ustadz yang berkata, ketika semua pintu di dunia ini tertutup, masih ada satu pintu yang tidak pernah terkunci. Itu adalah pintu langit. Dan kunci untuk membukanya adalah sholawat kepada Rasulullah. Malam itu juga, Pak Ahmad mulai mengamalkan sholawat Jibril. Awalnya hanya 100 kali, sambil menahan air mata, sambil menyebutkan satu persatu keinginannya kepada Allah. Hari berikutnya ia tingkatkan menjadi 300 kali. Malam ketiga menjadi 500 kali. Hingga akhirnya ia membiasakan diri membaca 1000 kali setiap malam sebelum tidur. Tidak ada keajaiban yang terjadi secara instan. Tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak ada suara gaib yang berbisik. Yang ada hanya ketenangan yang perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya yang gelisah. Dan dalam ketenangan itulah Allah mulai menggerakkan takdirnya. Pada minggu kedua, ada pelanggan lama yang sudah bertahun-tahun tidak datang, tiba-tiba muncul dan membeli barang dalam jumlah yang cukup besar. Seminggu kemudian, seorang tetangga yang dulu pernah meminjam uang datang untuk melunasi hutangnya yang sudah lama Pak Ahmad lupakan. Tidak lama setelah itu, kesehatan istrinya yang sudah bertahun-tahun sakit-sakitan mulai membaik dengan pengobatan sederhana yang sebelumnya tidak berhasil. Dan yang paling membuat Pak Ahmad sujud syukur sambil menangis, ia mendapatkan tawaran pekerjaan sampingan dari seorang teman lama. Pekerjaan itu memberikan penghasilan yang jauh lebih besar dari hasil berdagang selama ini. Ketika ditanya apa yang berubah dalam hidupnya, Pak Ahmad menjawab dengan tenang, yang berubah bukan kondisi di luar sana, tetapi kondisi di dalam hatiku. Ketika hati kita dekat dengan Rasulullah, Allah permudah segala urusan kita. Baik, sahabat renungan hati. Setelah kita memahami betapa dahsyatnya amalan ini, sekarang mari kita masuk pada bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara mengamalkannya dengan benar agar manfaatnya benar-benar kita rasakan dalam kehidupan kita? Simak baik-baik dan jika perlu catat. Langkah pertama, bersuci. Pastikan diri Anda dalam keadaan suci. Jika ada hadas besar, maka wajib mandi terlebih dahulu. Jika tidak, cukup berwudu dengan sempurna. Pastikan juga pakaian dan tempat Anda bersih. Langkah kedua, membaca basmalah 100 kali. Mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi sebanyak 100 kali. Jika mampu lebih banyak, itu lebih baik lagi. Langkah ketiga, membaca salawat Jibril 1000 kali. Inilah inti dari amalan ini. Bacaannya adalah Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Atau versi yang lebih umum, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sebanyak 1000 kali. Jika terasa banyak, Anda bisa memulai dengan 100 kali atau 300 kali terlebih dahulu, lalu tingkatkan secara bertahap. Langkah keempat, berdoa dengan sepenuh hati. Setelah selesai, angkat kedua tangan Anda. Berdoalah dengan sepenuh jiwa. Sebutkan secara spesifik apa yang Anda inginkan. Apakah itu tentang rizki, kesehatan, jodoh, keturunan, pelunasan hutang, atau apapun. Tunjukkan kepada Allah bahwa Anda benar-benar berharap hanya kepadanya. Yakinlah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Sempurnakan dengan sholat sunnah. Setelah berdoa, sempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Waktu terbaik untuk amalan ini adalah di sepertiga malam terakhir, seperti saat melakukan sholat tahajud.
namun boleh juga dilakukan setelah salat duha, setelah salat maghrib, atau kapan saja setelah salat wajib. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, bacalah surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan salawat. Tapi apa yang membuat salawat Jibril begitu berbeda dan istimewa? Karena setiap kali kita melantunkannya, kita tidak sekadar memuji dan menghormati Rasulullah. Lebih dari itu, kita sedang mengetuk pintu langit dengan cara yang paling disukai Allah. Kita mengundang malaikat untuk turun dengan membawa rahmat, dan kita memohon agar Allah melimpahkan kebaikan berlipat ganda kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Siapa saja yang membaca salawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya." HR Muslim. Subhanallah, bayangkan, setiap 1 kali salawat yang kita ucapkan, Allah membalas dengan 10 rahmat, 10 kebaikan, dan 10 keberkahan. Inilah sebabnya mengapa salawat menjadi pembuka rizki, penenang jiwa, dan pelancar segala urusan yang terasa berat. Analoginya seperti ini. Anda berada dalam sebuah rumah yang penuh dengan pintu tertutup, kondisi yang sempit dan menyesakkan. Namun begitu Anda mengamalkan salawat ini dengan sungguh-sungguh, Allah mulai membuka 1 pintu. Anda terus mengamalkannya, Allah membuka pintu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan menurut para ulama, bukan hanya 1 atau 2 pintu, melainkan bisa 70 pintu rahmat dan 70 pintu rizki yang terbuka lebar untuk kita. Begitu banyak orang yang hidupnya bertransformasi hanya karena 1 amalan kecil yang mereka lakukan dengan hati yang besar. Begitu banyak kisah nyata tentang orang yang mendapatkan pekerjaan impian, bertemu jodoh terbaik, diberi keturunan, lunas dari hutang, bahkan menemukan ketenangan batin setelah mereka mengamalkan salawat dengan istiqomah. Dan hari ini, insya Allah, hidup Anda pun bisa berubah, asalkan Anda bersedia mendengarkan dengan saksama, memahami dengan hati, dan mengamalkan dengan cara yang benar. Sebelum kita lanjutkan ke prakteknya, jangan lupa subscribe channel Renungan Hati ini. Aktifkan juga notifikasinya, agar Anda tidak melewatkan konten-konten bermanfaat lainnya yang akan terus kami bagikan. Dalam video ini, saya tidak hanya akan menjelaskan apa itu salawat Jibril secara teori. Saya akan membimbing Anda tahap demi tahap, lengkap dengan tata caranya, jumlah bacaan yang dianjurkan, serta rahasia agar doa Anda lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi, tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Insya Allah ada kebaikan besar yang sedang Allah arahkan kepada Anda melalui video ini. Mari kita teruskan dengan hati yang lapang dan keyakinan yang teguh. Ingatlah, tidak ada doa yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada salawat yang kembali tanpa balasan.